Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kelompok sosial. Mari kita mulai dengan mendefinisikan dulu apa itu kelompok sosial. Ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli mengenai kelompok sosial. Yang pertama, menurut George Homan. George Homan menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, berinteraksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk keseluruhan yang terorganisasi dan hubungan timbal balik. Jadi bisa dilihat di sini, menurut Homan ada beberapa ciri ya kelompok sosial atau arti kelompok sosial adalah kelompok orang-orang itu melakukan kegiatan, lalu berinteraksi, memiliki perasaan, dan terorganisasi, serta ada hubungan timbal balik. Jadi ada beberapa kata kunci yang disebutkan oleh George Homan mengenai definisi kelompok sosial. Ahli selanjutnya adalah Robert King Merton. Menurut Merton, kelompok sosial itu diartikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dengan pola-pola yang matang. Nah, berbeda dengan tadi Homan, King Merton menambahkan mengenai pola-pola. Jadi, menurut Merton, kelompok sosial itu adalah kumpulan orang yang memiliki pola atau memiliki kesamaan, baik dari perilaku, penampilan, aturan, atau apapun itu, sehingga mereka memiliki kesamaan untuk berkumpul. Itu menurut Robert King Merton. Selanjutnya ada menurut Bapak Suryono Sukanto. Nah, ini biasanya disebut Bapak Sosiologi ya di Indonesia. Nah, menurut Suryono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan. Himpunan itu kumpulan ya. Himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia hidup bersama, lalu saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi, mereka saling mempengaruhi satu sama lain sehingga disebut sebagai kelompok sosial. Terakhir, menurut Paul B. Hutton dan Chester S. Elhan, kelompok sosial ini adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan anggotanya dan saling berinteraksi. Jadi mereka saling berinteraksi satu sama lain, maka itu disebut dengan kelompok sosial. Dari 4 ahli yang sudah kita pelajari, yang sudah kita jelaskan tadi, ada George Homan, ada Robert King Merton, ada Suryono Sukanto, dan ada Paul B. Hutton dan Chester Elhan. Kita sudah mengetahui nih arti-arti dari kelompok sosial. Sekarang giliran kalian mendefinisikan sendiri apa sih kelompok sosial dari pernyataan-pernyataan yang disebutkan oleh para ahli tadi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kenapa sih manusia itu berkelompok dan apa faktor yang membuat manusia ini berkelompok. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga manusia ini berkelompok. Ada banyak faktor yang mengakibatkan orang ini, kumpulan orang ini berkumpul gitu atau membentuk kelompok sosial. Nah, yang pertama faktor pembentuk kelompoknya adalah kesatuan teritorial atau persamaan tempat tinggal. Nah, jadi orang-orang itu berkelompok karena mereka mempunyai tempat tinggal yang sama. Misalnya kelompok RW, kelompok RT, kelompok adat. Nah, mereka ini bersatu karena mereka punya tempat tinggal yang sama. Kalian misalnya tinggal di mana? Di Antapani. Nah, berarti kalian bagian dari kelompok sosial di Antapani karena kalian secara teritorial berkumpul sebagai orang Antapani. Nah, itu adalah kelompok sosial berdasarkan teritorial. Oke. Selanjutnya, ada yang berdasarkan
genealogis atau kelahiran atau keturunan. Jadi orang berkumpul karena mereka memiliki kesamaan keturunan atau keluarga gitu ya. Faktor pembentuk mereka berkelompok adalah keturunan. Kalau misalnya berdasarkan darah tadi ada keluarga atau misalnya sering kita temui di kota-kota besar orang-orang berkelompok berdasarkan keturunan daerah asal mereka, sama-sama orang Padang, sama-sama orang Batak misalnya yang tinggal di Jakarta atau yang tinggal di Bandung. Jadi orang berkelompok berdasarkan genealogisnya gitu. Lalu selanjutnya orang berkumpul karena religius atau kesatuan agama. Nah, ini sebagai contoh adalah kelompok pengajian. Jadi, faktor yang membuat orang itu berkumpul, orang itu membentuk kelompok sosial adalah kesatuan religius, kesatuan agama. Remaja masjid, pengajian, karena mereka sama-sama orang Islam, karena mereka sama-sama ingin belajar tentang agama Islam, maka terbentuklah kelompok pengajian. Nah, selanjutnya ada kelompok kesatuan kepentingan. Jadi mereka berkelompok karena memiliki kepentingan yang sama. Misalnya ikatan pekerja. Buruh mereka dari berbagai daerah, dari berbagai suku, keturunan, tapi mereka misalnya bekerja di satu pabrik yang sama, lalu mereka punya tuntutan yang sama, misalnya tentang kesejahteraan, mereka berkumpul nih membuat satu kelompok. Nah, itu adalah kelompok kesatuan kepentingan. Mereka berkumpul karena kepentingan yang sama. Kalian nih, kelas 11 IPS. Nah, itu kan kalian berkumpul tuh menjadi kelompok sosial. Nah, kalian ini berkumpul berdasarkan kesatuan kepentingan. Sama-sama sekolah di SMA Darul Hikam, sama-sama mengambil peminatan IPS. Jadi, itu adalah faktor pembentuk kelompok kalian. Kelompok sosial kalian yaitu kepentingan, sama-sama mempunyai kepentingan untuk menuntut ilmu misalnya. Atau ibu kepentingan sebagai guru di SMA Darul Hikam sehingga ibu menjadi kelompok guru SMA Darul Hikam. Terakhir, orang itu ternyata bisa membangun kelompok itu berdasarkan campuran, gitu ya. Tidak hanya satu faktor, tidak hanya karena orang itu keturunannya sama, tidak hanya orang itu wilayahnya sama, tidak hanya orang itu agamanya sama, tidak hanya kepentingannya sama, tapi sudah bercampur nih. Misalnya kelompok pengajian RW 2. Nah, selain mereka ini berkumpul karena kesatuan agama, orang Islam sama-sama ingin mengaji, mereka juga berkumpul karena wilayah di RT 2. Nah, itu adalah atau misalnya ada kelompok di Darul Hikam ada kelompok apa misalnya ya. Kalian itu ada kepentingan juga dan ada juga faktor wilayah misalnya atau agama dan lain sebagainya. Itu adalah faktor-faktor pembentuk kelompok. Jadi tadi satu ada faktor teritorial atau faktor wilayah. Yang kedua ada faktor genealogis atau kelahiran. Yang ketiga ada faktor religius atau agama. Yang keempat ada faktor kepentingan, jadi punya kepentingan yang sama sehingga berkumpul. Dan yang terakhir ada kombinasi atau campuran dari berbagai kepentingan sehingga manusia itu berkelompok untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Gitu. Maka dengan demikian kelompok sosial itu dapat dicirikan dengan satu, mereka ada kesadaran dari individunya. Nih misalnya Gladys, Raffi ada kesadaran sebagai anggota dari kelas 11 IPS SMA Darul Hikam. Nah, kesadaran itu merupakan syarat utama kalian membentuk kelompok. Karena kalau misalnya aku mah udah bukan kelompok itu, nah itu tidak menjadi sah kelompoknya karena anggotanya tidak sadar bahwa mereka anggota kelompok tersebut. Lalu ada hubungan timbal balik, hubungan saling menguntungkan, hubungan saling memberikan pengaruh, dan lain sebagainya.
Ada interaksi, jelas ya. Kalau kelompok itu berkelompok, tapi tidak ada interaksi, berarti ya bukan berkelompok itu mah ya. Jadi harus ada interaksi dalam kelompok sosial. Lalu ada faktor tertentu. Nah, tadi apakah kalian berkumpul itu karena kepentingan ataukah berkumpul karena agamanya yang sama atau berkumpul karena keturunan yang sama atau kalian berkumpul karena kepentingan yang sama atau karena apa namanya faktor campuran lainnya. Nah, itu adalah faktor. Jadi orang atau kumpulan orang disebut kelompok sosial kalau mereka punya alasan, punya faktor yang membuat mereka berkumpul. Nah, itu baru disebut kelompok sosial. Terakhir ada strukturnya, ada jelas tadi kalau kata apa namanya Robert King Merton berpola ya, jadi ada strukturnya, ada aturan-aturannya, sehingga itu disebut dengan kelompok sosial. Ya, nah untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya akan menjelaskan tadi pertama definisi, kedua faktor pembentuk kelompok sosial, dan tiga ciri dan syarat kelompok sosial. Nah, kalian bisa mempelajari video ini berkali-kali dan kalian juga silahkan mendefinisikan sendiri apa itu kelompok sosial, juga mencari contoh-contoh dari kelompok sosial itu sendiri. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan di materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Silahkan untuk memberikan komentar di kolom komentar. Dan sampai jumpa di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.